Semarang TV yang berbahagia. Berjumpa kembali malam ini dalam program Biang Lala Sastra bersama saya Didi MS. Salam sastra dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, sebetulnya Biang Lala Sastra sudah ingin mengajak bincang-bincang dengan Ketua Dewan Kesenian Semarang, Mas Andri DM, sejak dilantik Maret kemarin oleh Wali Kota Semarang, tetapi karena kesibukan dan waktu yang belum cocok, akhirnya baru malam ini kami bisa berbincang-bincang dengan Ketua Dewan Kesenian Semarang, yaitu Mas Andri DM. Selamat malam, Mas Andri. Kemudian juga hadir Mas Gunawan sebagai Ketua Komite Kesenian, ya. Seni Rupa Dewan Kesenian Semarang. Selamat malam, Mas Gunawan. Selamat malam. Dan seorang lagi yaitu Mas Kokoh Nugroho sebagai anggota Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Semarang. Selamat malam, Mas Kokoh. Di malam ini kami akan berbincang-bincang tentang program nyata Dewan Kesenian Semarang. Langsung saja ke Mas Andri DM. Mas Andri, sejak dilantik Maret kemarin, ya, April, ya, apa program yang dicanangkan oleh Dewan Kesenian Semarang untuk masa bakti 2 atau 3 tahun? 4 tahun, ya. Baik program jangka pendek maupun program jangka panjang untuk menghabiskan masa 4 tahun ini. Sebenarnya sebelum dilantik Iya, betul. kemudian baru April memang dari bekerja setelah dilantik itu Karena pengurus sudah lengkap. ya kalau kita bicara jangka panjang kita juga sudah punya tiga antara lain ingin mengusulkan antara bisa membuat perkampungan seni perkampungan, artinya Perkampungan seni. iya di kampung-kampung itu harus ada kesenian, terutama kesenian yang membumi di Semarang seperti Gampang Semarang dan sejenisnya. Tapi yang jangka pendek ini yang harus kita kerjakan karena memang ini sudah diprogramkan tahun sebelumnya adalah bulan Oktober ini kita mulai pasar seni yang berkaitan dengan nanti Mas Gunawan dan Mas Koka akan bicara banyak itu bagaimana membuat sebuah pasar atau lebih tepatnya pasar seni rupa yang terjangkau oleh masyarakat. Kemudian selama 3 hari ini acaranya tanggal 20 sampai 23 Oktober 20 sampai 22 ya, 20 21 22 Oktober. Oh, ini hanya 3 hari. Hanya 3 hari. Kalau tahun-tahun sebelumnya seminggu ya Mas ya. 9 hari memang. 9 hari. Ya. Ya, Sekarang ini kita coba 3 hari. Diperpendek, ya. Diperpendek, tetapi padat acaranya di kiri kanannya sepertinya rapat sekali. Ini ada pertemuan sastra, parade puisi, para penyair, salah satunya penyair nasional Yudhistira Adi Nugraha. Kemudian ada juga Mas Riri Satria kayaknya juga mau datang ke sini baca puisi. Kemudian penyair-penyair muda maupun tua di Semarang harus tampil semua di panggung. Selama panggung itu kita sediakan ada 3 malam kan. Siangnya kita juga akan untuk sastra ada kenduri buku, jadi beberapa buku baru, salah satunya buku saya, kemudian ada bukunya Mas Budi Mariono yang baru-baru nanti akan kita semacam kita kendurikan lah, kita selamati gitu siang hari. Kemudian kalau untuk pernik-pernik acaranya ada sinema, ya betul ya, sinema, musik, kemudian sulap, kemudian tari greget, kemudian ada demo melukis wajah, khusus painting. Itu semua adalah kita
kiprah dari para seniman yang ingin tampil bersama dengan kita. Kemudian siapa saja sudah di kotak untuk bisa berpartisipasi dalam pasar seni itu? Ya itu tadi yang sudah saya sebutkan itu pasti sudah antara lain dari komunitas seni budaya dari Kendal, Skopek kalau tidak salah itu akan menampilkan pameran payung dengan melukis payung kertas. Ada berapa lapak yang disiapkan? Nah, nanti Mas Kim akan secara teknis akan menceritakan. Nah, intinya ini saatnya Dewan Kesenian bekerja. Kalau kemarin itu apa sih kerjanya? Ya konsepnya ini tapi belum jelas. Tapi sebelum itu berlangsung Oktober, sebenarnya sejak mulai Maret sampai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ini acara sudah berlangsung meskipun tidak kelihatan besar. Apa saja yang sudah dilakukan selama mulai April sampai sekarang ini? Yang jelas dimulai dari seni rupa, jadi kita menjamu para perupa dari Jawa Timur dan sukses luar biasa menurut mereka ya. Di sini katanya pengunjungnya luar biasa. Mereka ini sebelum pameran di Colorado, betul Mas? Colorado Amerika Serikat mampir di sini. Dan alhamdulillah kita sebagai tuan rumah cukup tidak mengecewakan mereka. Kemudian kalau sastra hampir setiap bulan, satu bulan kira-kira ada 3-4 itu acara itu selalu ada. Ada baca puisi, ada tamu dari luar kota yang ingin tampil sini, Juang, ada Golagong. Ini saling muncul di kantong-kantong kebudayaan kita di Semarang. DKC hanya memateng dan mendukung saja. Jadi Dewan Kesenian tidak harus menyelenggarakan sendiri sebagai event organizer, tetapi mereka menggandeng kami. Kemudian musik setiap minggu kedua dan keempat di Taman KB itu juga program kita juga. Jadi anak muda maupun tua kiprah di Taman KB sebulan selama dua kali. Bulan 2 kali? Iya. Minggu keberapa dan? 2 dan 4. Harinya? Malam minggu. Oh, malam minggu. Setiap malam minggu itu ada. Ya sudah berjalan seperti itu. Mungkin kalau saya ingin boleh tahu yang acara di Kota Lama sekarang ini siapa yang menggelar? Pemkot. Dalam hal ini pariwisata. Jadi sebenarnya Pemkot sendiri punya acara-acara besar ya. Kalau di Dewan Kesenian ini biasanya tidak sebesar itu. Kalau ada ya ini nanti pasar seni itu ya. Tahunan. Terus nanti akhir tahun biasanya ada Gong Tugu Muda, itu juga agak besar. Jadi setiap kesenian ditampilkan di situ menjelang tahun baru. Kemudian Mas Gunawan selain sebagai ketua komite seni rupa juga dalam hal ini menjabat sebagai ketua panitia pasar seni. Apa yang sudah dikerjakan bersama teman-teman Mas Gunawan? Tadi awal kenapa betul pada pasar seni? Oh ya. Konteksnya dulu begini. Pada kenyataannya setiap kali ada pasar seni di Ancol, Surabaya atau di Bandung, itu perlu Semarang memenuhi konvensi. Itu Semarang banyak sekali akhirnya ini begitu. Kedua, masyarakatnya kurang paham tentang seni rupa. Masyarakat Semarang. Ya. Contohnya ya, ada anak SMA mau masuk galeri saja takut. Banyak kekurang. Sering itu, sering kali. Bahkan setiap kali ada pelukis di jalan melukis itu dirubung. Nah, dari itu kami membuat sebuah event namanya pasar seni. Di mana pasar seni sekarang ini sudah tidak lagi pasar seni yang isinya cuma lukisan, semua berbagai seni, termasuk seni pertunjukan. Ada workshop seni di sana juga. Nah, pasar seni tahun ini 2017 itu merupakan miniaturnya pasar seni 2018. Nah, ini puncaknya di sana. Jadi nanti 2012 akan yang lebih besar lagi.
apa yang telah melakukan? Kami sudah melakukan promotion melalui media sosial, dan ini lapak-lapak ini sudah separuh lebih terisi, terutama lapak untuk zona produktif profesional. Ya, ada profesional, zona profesional, zona komunitas, zona pelajar dan mahasiswa. Nah, ini yang mengungsi berdatangan terus berdatangan, dan setiap event nanti per tahun itu kita selalu berganti-ganti tema tahun ini MSBD. Ya, ini Mas Ko nanti yang terangkan. Ini yang nanti yang jelas nanti proses-prosesnya. Selanjutnya yang unik tahun ini ada workshop seni rupa untuk pelajar dan guru. Dan ini tidak berhenti di sini, kan kita kawal terus nanti sampai tahun 2018 kita tampilkan hasil mereka. Gitu lah, gitu. Singkatnya begitu. Dan ini berapa lapak yang disiapkan oleh ini sementara ada 15 lapak untuk profesional, dan untuk komunitas, pelajar dan mahasiswa ada 20. Jadi ada 35 lapak. Ini waktunya non-stop dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk bahasa seni itu 24 jam terbuka. 24 jam terbuka. Ya, karena mereka emang datang di lapak itu sudah menunggu. Dia masih melukis. Kadang-kadang ada transaksi tengah malam. Jam 2 datang beli lukisan itu ada. Nah, itu unik nanti itu. Jam malam. Ancol. Iya, kayak Ancol itu. Kita terbuka buat kan. Iya. Tidak seperti apa event-event yang di jalan-jalan itu ya, jam 10 bukan buka, ya mereka itu bekerja juga, dia berkarya di situ. Dan mereka sangat besar ya, artinya tuh setiap ada pengunjung yang kurang, bahkan ada pengunjung yang pengen belajar tuh kita kasih. Dan itu yang ingin belajar, dan saya ada workshop, itu dipungut biaya atau gratis? Gratis. Aku udah buka kok gratis. Mungkin pemirsa kan pengajian minat nanti bisa ya. Dan ini sedang digagas, aku Mas Ko juga ya. Lomba menggambar untuk anak-anak yang tidak seperti lazimnya yang ada di mall-mall itu. Karena kami ingin tahu ekspresi kemurnian anak itu sendiri. Banyak anak itu kan khusus. Nah, saya lihat kami sudah menjadi juri. Ini bukan anak lagi. Ini ekspresinya orang lainnya. Kami melihat anak ini benar jujur, original dalam berkarya. Nanti kita akan cari formulanya. Mari kan jadi mencoba. Ya harus brand gitu. Oh iya. Artinya tuh kalau pesertanya 5 pun tak terima. Karena memang itu tidak seperti biasanya. Ada takut kalah. Kami mencari anak. Jadi saya memang bibit-bibit pecinta seni apapun memang harus mulai digalakan. Anjir, ini gimana ya? Kadang-kadang orang tidak sadar ketika anak berkarya itu dalam masa depan ini sedang membangun karakter anak sendiri. Bagaimana karakter itu sendiri dibangun orang lain? Ini kan sangat banget apa ya, aku kok kejam. Ya biarlah anak-anak itu membangun dengan karakter dia sendiri. Akhirnya apa? Itu karakter anak. Baik, pemirsa, bincang-bincang akan kami lanjutkan nanti dengan narasumber yang ada Mas Tokoh sebagai mungkin pelaksana setelah jeda iklan berikut ini. Dari polusi, panas, dan keringat. Kamu bisa hindari ketombe dan minyak sepanjang hari. Saya rekomendasikan Head & Shoulders. Hai,
Saya Bunga Harumdani ingin memberikan tips bermanfaat. Terlahir dari keluarga yang memiliki diabetes bukanlah pilihan. Karena itu, saya selalu menjaga keluarga agar terhindar dari diabetes. Saya memilih Diabemed, herbal alami dari tanaman Gymnema sylvester yang membantu menurunkan kadar gula darah. Bagi penderita, minum 3 kapsul setiap hari. Untuk pencegahan, cukup minum 1 kapsul. Diabemed, pilihan alami untuk mengatasi kencing manis. Diabemed. Tinggal di Jakarta, kamu nggak bisa hindari polusi, panas, dan keringat. Itulah yang menyebabkan ketumbe dan minyak balik lagi. Saya rekomendasikan Head & Shoulders, yang lebih baik dari shampoo terkemuka, mengurangi ketumbe sejak pertama kali keramas, dan melindungi kulit kepalamu dari polusi, panas, dan keringat. Kamu bisa hindari ketumbe dan minyak sepanjang hari. Saya rekomendasikan Head & Shoulders. Terima kasih pemirsa, Anda masih di saluran 53 WHF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra dengan topik program nyata Dewan Kesenian Semarang. Bagi para pemirsa, sudah bisa merancang untuk menghadiri event tersebut, yaitu nanti tanggal 20 sampai 22 Oktober tahun 2017. Jadi tanggal 20 Oktober pagi sudah dimulai, tetapi baru diresmikan oleh Wali Kota 20 malam dan berlangsung selama 24 jam dari tanggal 20 sampai 22 Oktober. Jadi silakan dipersiapkan, mungkin yang nanti ingin borong lukisan, siapkan anggarannya juga ya. Yang ingin ikut pelatihan bisa juga, apapun nanti bisa dilihat di dalam acara tersebut. Baik, sekarang saya akan kepada Mas Kokoh ya. Mas Kokoh di dalam panitia sebagai apa ini? Saya dari Komite Seni Rupa. Sebenarnya saya waktu itu didatangi sama Pak Gunawan untuk merancang tema apa yang akan diangkat dalam pasar seni kali ini. Lebih ke ini konsep serta pelaksanaannya nanti seperti apa, kira-kira begitu. Nah, kemudian tema dan konsepnya apa? Waktu itu kita diskusikan, ketemu satu kata, yaitu I'm creativity. I'm creativity itu artinya bahwa I'm itu diambil dari kata bahasa Inggris imajinasi, dan creativity itu yang artinya kreativitas itu. Jadi imajinasi yang merupakan lebih ke ini kemampuan atau daya imajinasi, daya pikir untuk menciptakan atau membayangkan sesuatu yang baru dari peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian sebelumnya, baik itu secara peristiwa nyata maupun hanya sekedar ini sebuah impian, kira-kira seperti itu. Dan tema itu sudah diputuskan atau masih sudah diputuskan? Sudah. Ya. Kemudian konsepnya bagaimana? Untuk konsepnya I'm Creativity itu sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai panitia itu merancang satu kegiatan yang nggak melulu seperti tahun-tahun kemarin. Jadi lebih ke arah ini membuat sesuatu yang baru yang belum ada seperti tahun-tahun kemarin. Yang belum pernah dilakukan. Iya. Contohnya seperti apa misalnya? Kemarin kita merancang. Kemarin waktu itu saya belum masuk ke Dewan Kesenian ya. Saya melihat sebagai apresian luar aja, dan saya melihat bahwa pasar seni itu hanya sekedar ruang jual beli karya gitu aja. Dan kemudian saya punya pikiran, gimana kalau pasar seni itu nggak cuma sekedar jual beli karya, tapi lebih meningkat kepada apresiasi masyarakat Kota Semarang yang dampaknya nggak hanya ke para seniman yang ada di situ, tapi juga ke
masyarakat sekitar, terutama warga Kota Semarang. Kemudian promosi apa yang sudah dilakukan? Untuk promosi acara ini? mungkin Pak Gunadi, Pak Gunawan Gunawan. sudah melakukan beberapa langkah. Untuk tugas saya sebenarnya hanya di wilayah merancang konsep, kemudian nanti merancang workshop. Tugasnya ke dalam berarti ya, Mas Iya. Joko, ya? Dan nanti ini di tim kreatif. Ya, coba Mas Gunawan mungkin bisa menjelaskan tadi apa promosinya. Ya. Nah, ini saya cerita dulu ya. Karena saya menanyakan ini karena apa yang saya melihat atau merasa yang sebelumnya itu terasa kurang promosinya. Iya, gitu. betul. Kami sudah melakukan dari awal ya, untuk membranding sebuah event. Ini kami sudah bikin semacam mural di tembok TBRS, karena emang nantinya pasar seni ada di sana. Itu sebuah mural yang diangkat, dibikin video klipnya, kemudian diunggah ke media sosial. Ini masih sedang proses editing. Kemudian sedang bikin brosur juga untuk media sosial juga. Nah, di samping itu promosi melalui ini apa? Istilahnya kedok tular. Mas Gunawan. Halo. Ya, halo, selamat malam. Dengan siapa? Halo. Halo. Malam. Dengan siapa? Dari mana, Pak? Ungaran Pak, kali Pak. Iwan. Dengan Mas Gun, Mas. Oh, dengan Mas Gun, mau bicara dengan Mas Gun. Monggo. Mas Gun, apa kenyataannya seni rupane Semarang tuh piye wingi? Sing tahun wingi iki lho. Yang tahun kemarin sepi lho, Mas. Tahun kemarin. Sing tahun kemarin sepi pasar seni itu toh TBRS. Oh, nggih. Itu sing sesuk piye apa tanggung jawab panitia gitu. Oh, nggih. Sing tahun kemarin sepi. Ini lho, dengan Mas. siapa dulu? Dengan siapa, Mas? Ya, Dengan siapa ini? sing tahun kemarin sepi. Nah, ini terus dengan yang siapa? Dengan siapa ini? Kali Ungaran. Halim Ungaran. Halim. Yang tahun kemarin sepi, terus yang dulu Pak Ganjar itu kan jarene arep Wijayai itu masih tak simpen artikelnya itu. Jadi kenyataannya itu tenan apa ora. Sing wingi kan kampanye wali kota barang gawe. Nggih. Kalau ditunggangi nek nyoto ya nyoto tenan, Mas. Nggih. Buktine Semarang sepi lho, Mas. Ya, betul. Sepi lah piye? Kenapa sepi? Boleh ngono, tenan, Mas. Oh, nggih. Heeh. Sing kemarin sepi, sekarang sepi sing kemarin. Sampai Anto sampai geger dek Agus Salim lho gitu. Nek bongkar tenan yo rame iki, Mas. Terus itu, Mas. Matur nuwun, Terima kasih Mas Halim aja. Ya. Mas Halim. Setahu saya kemarin Mas Anto ya sama Mas Halim nggak ikut ya. Tahun kemarin itu dari sisi publikasi memang kurang. Kami hanya kemarin tuh banyak Mas Haji Nugroho ya. Kami hanya membuat sebuah baliho di daerah Kalisari itu aja. Kemudian dari mass media juga kurang. Kalau memang untuk pasar seni itu sendiri, konsepnya sudah tidak seperti pasar seni lukis Indonesia yang di Surabaya. Ini sudah namanya sudah pasar seni, bukan pasar seni lukis Indonesia, bukan. Jadi kontennya itu ya semuanya ada di sana. Sebuah media tidak hanya terang tadi Dol Tinuku tidak. Ada di sana menjual branding, promosi di sana, ada juga ada seni musik yang berusaha memamerkan keseniannya dan jual CD-nya. Ada seni tari dia menjual namanya. Jadi tidak semata-mata menjual sebuah lukisan. Nah, masalah kemarin tentang ditanya tentang Pak Ganjar dan sebagainya, itu saya tidak mengetahui karena saya buat ketua ketika itu, ketuanya bukan saya hanya sebagai seksi yang membidangi lapak seni rupa. Jadi saya nggak wilayah itu bicaranya. Itu. Nah tahun ini kan sudah berbeda sekali, sangat jauh berbeda. Dan konsepnya pun sudah berbeda sekali. Sudah ada workshop yang kita berikan kepada generasi muda yang nanti itu akan dikawal terus sampai tahun 2018. Jadi tidak berhenti sampai tahun 2017 saja.
tidak berhenti pada pasar seni ini, mereka akan kawal, dan nanti mereka juga akan diberi tempat pada tahun 2018 di pasar seni berikutnya yang kelima. Nah, nanti sebagai puncak di sana. Terus saya kira itu sementara Mas Didi, yang kami lakukan. Tapi bukan berarti kami tetap kami dapat jatuh tetap berusaha keras untuk membuat terobosan-terobosan. Kami juga tidak menutup kemungkinan siapapun yang peduli dengan Semarang tidak harus menjadi panitia, tidak harus menjadi masuk dalam panitia. Kalau memang peduli ya, ayo kita bangun bareng-bareng. Dan itu sudah dilakukan. Itu yang bikin mural itu bukan panitia, dia peduli dengan pasar seni. Itu anak-anak Undip ya, anak beasiswa SL Leaders ya, dia bukan panitia, dia peduli. Dan manage sendiri, dia biaya sendiri, hanya memberi alasan saja jadi. Ya, memang intinya dalam sebuah program ya, itu tidak bisa membuat program berjalan sendiri. Tentu harus ada pihak-pihak lain yang mendukung. Kalau dalam misalnya pameran pasar seni, ya tentu peran serta masyarakat sangat diharapkan. Kira-kira begitu Mas Santi ya? Ya, saya menyimak. Jadi artinya begini, memang kita memang harus tidak janji surga, jangan janji yang muluk-muluk, karena ini nyun sewu, saya baru tahun ini saya jadi ketua Dewan Kesenian, tetapi proses ini memang harus bersama-sama, tidak otomatis kemudian hanya dibebankan kepada pelaksana, karena pelaksana ini kita juga sebenarnya hanya menjalankan gagasan kita bersama, sehingga kita bersama-sama, tidak otomatis lu gimana nih pelaksanaannya kok sepi, ya ayo kita bareng. Namanya aja Semarang. Di Semarang kapan sih ada kesenian yang menjadi spektakuler? Seperti kutukan kan Semarang selalu nggak bagus kan. Nah ini kita bareng-bareng dong Mas. Bukan terus lo iya Mas, ya enggak gitu dong. Tidak bisa seperti itu. Jadi ayo bareng. Kalau jenengan care monggo di Raden Saleh, jenengan punya gagasan apa? Oh kita sama-sama nggak punya apa-apa kok. Kecuali kita ini diberi fasilitas yang begitu besar, biaya begitu besar, sehingga pelaksanaannya seperti itu. Kita ini juga cari, saya juga dengar tahun lalu itu bagaimana panitia itu hutang kepada bank untuk menutupi itu, dan baru lunas tahun ini. Itu panitia tahun lalu. Itu hal yang sangat getir kalau menurut saya. Sudah melaksanakan, kita belum berhasil, tetapi kita disalahkan. Orang yang bisa disalahkan itu orang yang melaksanakan. Kalau orang yang tidak melaksanakan tidak kena salah. Jadi ayo kita bareng-bareng. Oh ini Semarang kita kok. Ya itu. Ya, saya setuju dengan tadi Mas Gunawan mengatakan bahwa untuk mendukung program kerja dan pengurus Dewan Kesenian Semarang ya, itu memang tidak harus masuk dalam struktur. Saya sangat setuju ya. Jadi memang dibutuhkan kepedulian siapapun agar kesenian Semarang ini bisa memiliki memiliki penggemar, memiliki aura yang nanti bisa dikejar orang gitu ya. Karena di Semarang banyak tokoh-tokoh seni yang sampai di taraf nasional bahkan internasional. Ya ini yang mungkin beberapa masyarakat yang belum mengetahui ya. Seperti contohnya Raden Saleh itu dari Semarang, itu sudah mendunia ya. Kemudian ada Kinarto Sabdo yang karyanya begitu banyak dan sangat digemari sampai sekarang ya. Nah, ini mungkin yang perlu diingatkan lagi oleh Dewan Kesenian Semarang kepada masyarakat Semarang agar lebih mencintai apapun yang ada di kota Semarang ini dan membangunnya bersama ya. Itu yang kalau menurut saya sebagai orang awam, karena terus terang saya kan
belum mengamati secara detail tentang kesenian Semarang. Saya terus terang mengenal tokoh-tokoh Semarang ini dari Mas Jawahir Muhammad. Saya mengenal Jawahir Muhammad. Ini saya mengenal tokoh-tokoh seniman di Semarang. Dan salah satunya bentuk dukungan yang diperlukan tentu saja promosi seperti yang Biang lakukan saat ini. Ini juga dukungan secara penuh untuk kerja Dewan Kesenian Semarang. Mungkin Mas Handri akan menyampaikan. Kalau saya melihat guyub ini sebenarnya secara serawung kebudayaan kesenian ini sesuatu yang menggembirakan. Semarang ini mungkin tidak seperti Bali, tidak seperti Jogja yang secara komunitas, secara atmosfer itu seni banget gitu tidak. Tetapi secara perorangan tadi itu ada Raden Saleh. Dari seni rupa kita ingat Nindya Adipurnomo itu siapa? Itu orang Semarang. Itu juga sudah di Belanda, sudah di Jerman dan lain sebagainya. Jadi secara perorangan ada juga yang bergerak secara internasional. Jadi tidak bisa diketahui ya Semarang itu elek kabeh itu enggak. Dari segi sastra itu ada N. Hadini. N. Hadini itu juga sudah secara internasional sudah dikenal. Kemudian Cepat Singgah juga secara sinema ada Gari Nugroho, itu sekolahnya di Loyola di Semarang. Nah, kalau kita melihat secara tidak hitam putih, sebenarnya ada yang bisa kita banggakan, ada yang perlu kita benahi. Makanya mari paradigma ini harus kita ubah lah. Makanya saya selalu mengkampanyekan mari berseni bahagia. Apa itu seni bahagia? Seni yang membahagiakan. Kalau dalam sebuah kesenian ada pertikaian, konflik, friksi yang tajam, itu tidak produktif. Dan saya selalu secara pribadi saya selalu menghindari itu. Begitu ada pertikaian saya mundur dan kita tetap berkarya. Nah, jadi silakan mampir di Raden Saleh, itu sebuah taman budaya yang tempatnya itu paling bagus se-Indonesia, lokasinya loh. Ya, tapi mungkin masih perlu dibenahi. Iya, artinya kita punya taman yang bagus. Nah, ini dimanfaatkan untuk apa? Di sana kan juga tempat untuk nongkrong, ngopi, kita ngobrol. Saya pikir kita sangat mendapatkan banyak hal di sana. Nanti kita akan coba. Dan sudah banyak seniman yang lahir di sana. Iya. Di Taman Budaya Raden Saleh itu, termasuk Mas Gunawan juga. Mungkin kalau Mas Koko tinggalnya di mana aslinya? Di Krapia. Oh, Semarang juga berarti ya. Baik, nanti akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya setelah jeda berikut ini. Kita workshop di Tinggal di Jakarta, kamu nggak bisa hindari polusi, panas, dan keringat. Itulah yang menyebabkan ketumbe dan minyak balik lagi. Saya rekomendasikan Head & Shoulders yang lebih baik dari shampoo terkemuka, mengurangi ketumbe sejak pertama kali keramas, dan melindungi kulit kepalamu dari polusi, panas, dan keringat. Kamu bisa hindari ketumbe dan minyak sepanjang hari. Saya rekomendasikan Head & Shoulders. Tinggal di Jakarta, kamu nggak bisa hindari polusi, panas, dan keringat. Itulah yang menyebabkan ketumbe dan minyak balik lagi.
Saya rekomendasikan Head and Shoulders yang lebih baik dari shampoo terkemuka, mengurangi ketombe sejak pertama kali keramas, dan melindungi kulit kepalamu dari polusi, panas, dan keringat. Kamu bisa hindari ketombe dan minyak sepanjang hari. Saya rekomendasikan Head and Shoulders. Tinggal di Jakarta, kamu nggak bisa hindari polusi, panas, dan keringat. Itulah yang menyebabkan ketombe dan minyak balik lagi. Saya rekomendasikan Head and Shoulders yang lebih baik dari shampoo terkemuka, mengurangi ketombe sejak pertama kali keramas, dan melindungi kulit kepalamu dari polusi, panas, dan keringat. Kamu bisa hindari ketombe dan minyak sepanjang hari. Saya rekomendasikan Head and Shoulders. Tinggal di Jakarta, kamu nggak bisa hindari polusi, panas, dan keringat. Itulah yang menyebabkan ketombe dan minyak balik lagi. Saya rekomendasikan Head and Shoulders yang lebih baik dari shampoo terkemuka, mengurangi ketombe sejak pertama kali keramas, dan melindungi kulit kepalamu dari polusi, panas, dan keringat. Kamu bisa hindari ketombe dan minyak sepanjang hari. Saya rekomendasikan Head and Shoulders. Tinggal di Jakarta, kamu nggak bisa hindari polusi, panas, dan keringat. Itulah yang menyebabkan ketombe dan minyak balik lagi. Saya rekomendasikan Head and Shoulders yang lebih baik dari shampoo terkemuka, mengurangi ketombe sejak pertama kali keramas, dan melindungi kulit kepalamu dari polusi, panas, dan keringat. Kamu bisa hindari ketombe dan minyak sepanjang hari. Saya rekomendasikan Head and Shoulders. Terima kasih pemirsa, Anda masih di saluran 53 WHF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra. Tadi disebutkan kalau nanti di pasar seni yang akan diadakan 20 sampai 22 Oktober itu juga akan diadakan beberapa workshop tentang kesenian. Saya ingin bertanya kepada Mas Kokoh, workshop apa saja yang akan diadakan di dalam event pasar seni nanti? Untuk pasar seni nanti dari panitia akan mengadakan beberapa workshop, antara lain workshop video art, workshop lukis, workshop toys, workshop ini bagaimana membuat karya fotografi yang bagus. Jadi nanti kita akan melakukan workshop setiap hari dan tidak berhenti di situ aja. Kita juga akan melakukan pendampingan ke sekolahan. Jadi memang kita pengen dari Semarang ini muncul bibit-bibit baru yang memang masih murni gitu. Kita mendidik anak-anak muda yang masih basicnya SMU dan mahasiswa untuk mencintai seni dan mampu berkarya seni, sehingga nanti ke depan Semarang ini akan punya SDM seni rupa yang mumpuni gitu. Untuk workshopnya sendiri dari video art, nanti ada seniman video art Krishnamurti, itu kemarin sudah dikontak oleh panitia dan bersedia untuk memberikan workshop. Dari sisi kiprahnya sudah malang melintang di dunia ya Mas Krishnamurti itu. Terus nanti dari toys ada praktisi toys juga. Dari lukis kita bagi juga, nanti lukis akrilik sama minyak. Terus untuk manajemen, workshop manajemen seni juga ada, nanti akan diampu oleh praktisi juga yang memang paham dan mengerti apa itu manajemen seni rupa dan manajemen seni gitu. Kira-kira seperti itu nanti yang akan dilakukan oleh panitia.
kalau saya pribadi belum usul ya, mungkin bisa direncanakan juga mungkin workshop kepenulisan. Iya. Ya, jadi entah itu menulis puisi, cerpen, novel, ya, itu mungkin bisa kalau masih bisa ditambahkan. Ya mungkin itu nanti masuknya ke sub ini ya, ke sub manajemen seni. Jadi karena memang ini programnya seni rupa, jadi memang dibanyakan untuk materi-materi seni rupa. Karena pasar seni memang kita kan fokus ke seni rupanya itu. Jadi memang nanti kita ingin muncul generasi-generasi baru yang mampu membuat, mengkonsep dan menciptakan karya sampai menyelenggarakan bagaimana pameran itu sebenarnya. Karena di manajemen seni rupa itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Bagaimana kita membuat sebuah pameran yang benar-benar bisa enak dinikmati dan membawa dampak yang signifikan itu untuk kedepannya. Jadi kira total ada berapa workshop itu? Untuk rancangan sementara mungkin sekitar 6 sampai kurang lebihnya 10 workshop. Mungkin dari Mas Gun ingin tambahkan lagi tentang kegiatan Mas Seni? Tentang workshop tadi, yang diberikan tidak hanya pelajar, juga ada guru-guru kesenian yang akan mengikuti workshop. Nanti kita sendirikan, untuk guru sendiri, untuk pelajar sendiri. Dan untuk umum bersama pelajar juga, nanti bersama-sama dengan itu. Yang akan memberikan workshop ini masih berdatangan terus. Misalkan workshop tentang ini melukis di kaos, ada ingin yang beri workshop melukis payung Mas nanti ya. Melukis payung juga masih datang terus nih. Ini memang banyak workshop di sini. Di pasar seni banyak workshopnya nanti. Nah, saya katakan pasar seni tahun ini sangat-sangat berbeda dengan pasar-pasar ini pada tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Ya. Itu tadi pemirsa, semoga nanti pasar seni tanggal 20 sampai 22 Oktober bisa berjalan dengan baik, tentu membutuhkan dukungan masyarakat Semarang juga. Jadi sekali lagi panitia tidak bisa kerja sendiri, tetap membutuhkan dukungan apapun bentuknya, baik dari masyarakat seniman atau masyarakat secara umum. Baik para pemirsa, malam ini Mas Andri TM sudah membawa beberapa buku, tetapi belum cetak Mas Andri ya. Sudah cetak belum jadi. Belum jadi ya. Mas Andri TM menerbitkan antologi puisi terbarunya dengan diberi judul Evented. Kalau saya boleh tahu ini antologi keberapa Mas Andri TM? Saya ini punya antologi puisi tidak banyak Pak. Yang pertama itu Telepon itu tahun 90, kemudian yang kedua Tuhan Kemana Cinta tahun 2000 berapa ya, 2003 atau berapa, kemudian berikutnya tahun 2013 itu judulnya Rumah Coklat dan Cinta. Kemudian 2 tahun berikutnya saya buat antologi itu kumpulan puisi, tidak dalam bentuk buku tapi CD. Saya bacakan. Terus yang terakhir ini Evented itu kalau dalam harafiahnya adalah senja. Kenapa senja ya? Saya menganalogikan puisi-puisi ini satu ketika saya mulai tidak muda lagi lah. Kemudian ada pertanyaan, kok senja kok warnanya kok cerah itu. Nah, senja itu kan kadang-kadang bisa indah. Saya tidak ingin senja itu menjadi tua, tetapi senja itu kan senja itu kan juga bisa kita nikmati secara indah, secara syahdu dan sebagainya. Nah, puisi ini sebenarnya merupakan rangkuman dari semua buku yang pernah saya terbitkan. Dari 3 tempat puisi. Iya, 3 itu saya kumpulin jadi satu, yang terbaru termasuk. Nanti kedepannya juga begitu. Saya ada kumpulan puisi, ini saya sertakan, jadi sehingga semakin lama semakin tebal. Nah, ini harapannya nanti di pasar seni juga bisa ditampilkan. Tadi kalau tanya tentang workshop sastra ada Pak. Jadi sebenarnya pasar seni ini kita
pilah-pilah dalam klaster-klaster, dalam perkampungan-perkampungan. Yang seni rupa itu tadi ranahnya Mas Koko, kemudian yang sastra ada juga nanti kita membuat semacam telaah, kemudian tumpengan buku dan lain sebagainya. Acara baca puisi itu tradisi, ya, setiap malam pasti ada. Kemudian teater ini mudah-mudahan tidak ada aral melintang. Nanti teater Jarum dari Kudus itu akan tampil di sesi terakhir. Ini ini teater ini sudah konfirmasi ya? Sudah dari komite teater. Kemudian sinema ini juga akan membuat workshop juga. Kemarin sudah berkumpul ada sekitar 100-an orang anak muda, mereka akan kiprah. Kemudian komunitas sulap itu juga akan menampilkan kebolehannya di 3 hari itu. Jadi banyak sekali kepentingan. Nah, makanya sebenarnya ini bukan urusan masalah panitia atau tidak panitia. Panitia ini justru menjadi lebur dengan mereka-mereka yang ingin berkiprah bareng. Jadi panitia itu menjadi tidak muncul sama sekali, tidak kelihatan. Mereka yang ingin ke Taman Budaya ini lebih menonjol, dan kita hanya memfasilitasi, kemudian kita juga mendengarkan apa sih keinginan mereka, kemudian kita belajar sama mereka. Jadi tidak muncul, kepanitiaannya itu tidak muncul menonjol, saya pikir ya. Jadi lebih cenderung ke fasilitator aja. Iya, menampung. Iya, menghimpun. Silakan apa, kira-kira apa lagi ini. Nah, setelah pasar seni tidak berhenti sampai di situ. Seminggu setelah itu ada yang namanya acara Tenda Okre. Tenda Okre itu acara musik yang melibatkan seluruh pelajar remaja Semarang yang masing-masing berlomba tampil di Taman Budaya Raden Saleh. Ini juga formatnya agak besar. Jadi mudah-mudahan kita bahagia dengan acara-acara yang banyak ini. Kemudian kembali ke buku Advantage ya. Ini berisi berapa judul puisi? Puisinya kemarin saya hitung juga secara keseluruhan kira-kira 100, hampir 200 judul. Ini karya Mas Andri semua atau ada karya orang lain? Karya saya sendiri. Nah, soalnya kemarin kan saya pernah sempat baca komentarnya. Ini kan karya bersama gitu loh. Oh iya. Karya bersama ada itu yang namanya Rumah Coklat dan Cinta. Oh, Rumah Coklat. Kalau yang lain, yang ini ya. Yang di Rumah Coklat yang punya saya masukkan. Jadi ini merupakan perjalanan saya mulai dari menulis puisi ketika muda sampai tua. Ini di sini semua. Mungkin sudah ada yang siap dibacakan pada malam hari ini. Ya, saya iseng-isengan buka-buka lagi ya, begitu. Barangkali ada pemirsa yang berminat kemudian memesan. Caranya bagaimana memesannya? Ini saya coba. Ini kan era baru ya. Istilahnya pesan dulu, bayar dulu, baru kita kirim. Jadi kalau belum membayar, buku tidak akan sampai. Jadi istilah pre-order, harganya lebih murah daripada ketika nanti secara reguler. Reguler harganya 75.000, pre-order ini hanya 50.000. Nah, begitu banyak yang sudah kirim ke transfer ke rekening yang ada. 50.000 itu masuk ongkir atau belum? Ongkir. Jadi sebenarnya kan begini, konsepnya ketika sebelumnya saya ini kalau menerbitkan buku puisi ya, terutama buku puisi itu sebagian saya bagi-bagi. Karena ada sekarang semacam himbauan atau gerakan di kalangan penulis. Penulis ini kalau menerbitkan buku ini kan banyak dibiayai sendiri, terutama puisi. Puisi itu penerbit tidak mungkin berani menerbitkan. Nah, itu ada juga nabung dari bertahun-tahun, ada juga yang hutang untuk itu. Nah, sekarang mereka jangan membagi buku secara gratis. Jualah meski harganya murah. Jadi dibiasakan jangan gratis. Karena kalau sudah gratis, konsumen itu terbiasa sehingga tidak mungkin beli susah. Nah, mau dijual 10.000 ke 15.000 silahkan, tapi harus keluar duit, dididik untuk keluar duit. Mengejar waktu, mungkin Mas Andri bisa membaca satu judul saja. Silakan. Di sini banyak puisi ternyata tentang seorang ibu. Jadi rupanya pada tahun 2016 itu saya nulis beberapa puisi yang ternyata untuk
ibu saya. Waktu itu ibu saya sakit dan sekarang sudah meninggal. Ini salah satunya adalah ini yang saya bacakan. Tak pernah melolong pada malam. Ibu adalah derajat suhu di mana aku hanya bisa memanasi dan membiarkan musim terik membeku serupa es batu. Pandangan mata yang melemah dan tangis rindu terhadap masa lalu. Ibu adalah sepasang nasib yang dicampakkan di saat hanya kami berdua membiarkan zaman melapuk. Anjing liar mengejar dari tempat persembunyian. Di rumah kecil bertopang awan itu, di matamu yang basah menerawang. Kita pernah menjadi anjing dengan kaki terluka, namun tak pernah melolong pada malam. Cukup. Ya. Demikian tadi salah satu judul puisi yang dibacakan oleh Mas Andri DM dalam antologi F. Pentit. Kemudian ini sebagai penutup, Mas Gunawan, silakan imbauan kepada masyarakat untuk pasar seni 1 menit. Yo. Ya. Kami himbau semua masyarakat Semarang, terutama pelajar, mahasiswa, yang persilakan untuk meramaikan pasar seni nanti pada tanggal 20 sampai 22 Oktober 2017 di Taman Budaya Negeri Saleh. Bagi mereka yang mau gabung, monggo, kami terbuka untuk meramaikan ini, mendukung pasar seni 2017. Demikian pemirsa, bincang-bincang kami dengan Ketua Dekase Kota Dewan Kerukunan Semarang beserta 2 orang pengurusnya, yaitu Mas Gunawan dan Mas Kokoh, tentang akan dilaksanakannya Pasar Seni Semarang tanggal 20 sampai 22 Oktober. Silakan mendukung program Dewan Kerukunan Semarang dalam tindak nyata, baik sebagai pengunjung maupun sebagai mungkin pembeli, ya. Ya, kita akan berjumpa lagi dalam program yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sastra dan salam sejahtera.